Nah, jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan artikel ilmiah yang kami buat yang bertema pengaruh kendaraan bertenaga listrik pada lingkungan. Pertama, bagian abstrak akan dibacakan oleh Kevin Devay. Oke, dimulai dari bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kendaraan bertenaga listrik merupakan kendaraan tanpa emisi bahan bakar, melainkan dengan daya listrik berupa baterai. Transportasi listrik juga ramah lingkungan karena menghasilkan emisi lebih kecil dibandingkan transportasi berbahan bakar. Transportasi bertenaga listrik pertama kali diproduksi tahun 1880-an. Transportasi listrik ini menjadi sangat populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun kepopularitasannya mulai meredup dikarenakan teknologi mesin bahan bakar bensin yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin murah. Selain itu, kendaraan bertenaga listrik juga mempunyai banyak pengaruh terhadap manusia serta lingkungan sekitar. B. Rumusan masalah. 1. Apa definisi kendaraan berbahan bakar listrik? 2. Apa pengaruh pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia? 3. Apa dampak negatif dan positif dari kendaraan berbahan bakar listrik untuk lingkungan? 4. Apa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia? C. Perumusan masalah. 1. Mengetahui definisi kendaraan berbahan bakar listrik. 2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. 3. Mengetahui dampak negatif dan positif dari kendaraan berbahan bakar listrik. 4. Mengetahui perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. D. Maksud dan tujuan. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah 1. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pengaruh kendaraan bertenaga listrik untuk lingkungan. 2. Melihat kendaraan bertenaga listrik dari sudut pandang positif dan negatif. 3. Mengetahui perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. 4. Melatih mahasiswa untuk membuat karya ilmiah dengan data-data yang tepat. Lalu untuk bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh Filbert. Masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, definisi kendaraan berbahan bakar listrik. Kendaraan berbahan bakar listrik adalah kendaraan yang mesinnya digerakkan menggunakan tenaga listrik, yang baterainya dapat diisi ulang atau di-recharge dengan energi listrik. Kendaraan bertenaga listrik bukan hanya bisa digunakan pada mobil saja, tetapi juga dapat digunakan pada sepeda dan motor. B. Pengaruh pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Poin pertama, pengaruh terhadap lingkungan Indonesia. Energi yang digunakan di Indonesia saat ini masih mengandalkan bahan bakar minyak. Berhubungan dengan polusi dari emisi gas buang, ketergantungan pada bahan bakar minyak bukanlah suatu hal yang baik, karena ketersediaannya yang terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Poin kedua, pengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Dengan beralih menggunakan energi listrik untuk kendaraan, bisa mengurangi ketergantungan impor BBM, sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi lokal sebagai pembangkit. Energi listrik juga lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak. C. Dampak positif dan negatif kendaraan berbahan bakar listrik. Dampak positif kendaraan berbahan listrik antara lain: 1. Tidak menimbulkan suara yang bising. Berbeda dengan transportasi berbahan bakar bensin, kendaraan listrik memiliki suara mesin yang jauh lebih tenang dan nyaman. Yang kedua, ramah terhadap lingkungan. Transportasi listrik diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan transportasi berbahan bakar bensin. Hal tersebut dikarenakan transportasi listrik tidak menghasilkan emisi yang dapat menimbulkan polusi udara. Yang ketiga, pengisian daya yang lebih murah. Pengisian daya transportasi bertenaga listrik lebih praktis karena dapat dilakukan di rumah sendiri. Yang keempat, perawatan yang jauh lebih mudah. Dalam merawat transportasi listrik tidak terlalu sulit dan biaya yang dikeluarkan tidak mahal. Dampak negatif dari kendaraan listrik antara lain: yang pertama, bahan berbahaya dan beracunnya. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2021, eksploitasi masif litium dan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik dapat meningkatkan rasio laporan material bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, lonjakan konsumsi energi.
Yang ketiga, hilangnya sejumlah pekerjaan di bidang industri otomotif. Kehadiran mobil listrik secara masif bisa memicu hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif. Yang D akan dibacakan oleh Arthur. Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Yang pertama, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kendaraan listrik di tengah masyarakat Indonesia semakin berkembang dan diminati banyak orang. Kendaraan listrik dengan pembelian yang semakin meningkat tiap harinya dengan harga yang cukup bisa dibilang murah. Penggunaannya yang mudah, tidak perlu lagi isi bensin, hanya tinggal cas di rumah sekitar 4-7 jam, serta jika dihitung-hitung kendaraan listrik jauh lebih murah dalam hal bahan bakarnya karena kendaraan listrik modelnya menggunakan listrik. Nah, yang kedua ada manfaat kendaraan listrik sehari-hari. Tidak berisik. Keuntungan menggunakan kendaraan listrik saat mesin kendaraan konvensional mengeluarkan suara, maka suara tersebut akan menjadi berisik. Terutama ada masalah seperti oli yang kering hingga biring. Apalagi kendaraan konvensional dengan usia pakai yang sudah lama, biasanya di atas 10 tahun. Habis itu ada pengisian bahan bakar lebih mudah. Kendaraan konvensional pastinya harus melakukan pengisian bahan bakar di SPBU dalam waktu-waktu tertentu. Dan SPBU juga akan sangat ramai dan Anda mau tidak mau harus mengantri untuk mendapatkan BBM. Habis itu ada lebih hemat biaya. Alih-alih menggunakan bahan bakar minyak, kendaraan listrik berjalan setelah diisi daya. Apalagi seperti yang Anda tahu bahwa saat ini bahan bakar minyak semakin mahal, sehingga perlu diadakan opsi lain untuk mensubstitusi bahan bakar minyak sebagai energi. Nah, setelah itu ada hemat pajak. Keuntungan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia adalah lebih hemat pajak jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Pemerintah Indonesia masih memberlakukan insentif PPNBM yang diukur berdasarkan kadar emisi pada kendaraan. Dan selanjutnya adalah penutup. Secara keseluruhan, mobil listrik memiliki banyak efek lingkungan yang baik karena tidak menggunakan bahan bakar. Polusi kendaraan berbahaya bagi kesehatan kita dan mengandung gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan suhu. Pembakaran bensin dan solar menghasilkan produk sampingan yang berbahaya seperti nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Solusi untuk mengurangi polusi adalah dengan menggunakan mobil listrik. Mobil listrik memiliki banyak keunggulan signifikan dibandingkan kendaraan konvensional. Mobil listrik tidak mengeluarkan karbon dioksida saat mengemudi, yang secara signifikan mengurangi polusi udara. Sederhananya, mobil listrik akan memberi kita jalan dan udara yang lebih bersih dan udara yang lebih bersih dan tidak akan mengganggu pejalan kaki. Selain itu, kendaraan listrik memiliki dampak baik lainnya, yaitu lebih irit masyarakat, hemat pajak, lebih mudah mengisi bahan bakar, dan tidak berisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.